Salam fisioterapi. Perkenalkan, saya Mahmud Ar-Rasyid Ridho Siregar dan saya Johan Joshua Siagian. Hari ini kita akan bahas tentang adhesif kapsulitis. Adhesif kapsulitis, ya Bang. Oke. Jadi adhesif kapsulitis itu salah satu permasalahan yang ada di bahu dengan ditandai kekakuan pada sendi bahu, khususnya di kapsul persendian bahu. Iya, kira-kira di sini. Jadi akibat dari kekakuan itu kita susah beraktivitas sehari-hari, misalnya mengangkat atau pas lagi mandi. Orang Indonesia kan masih pakai gayung mandinya, pas ngangkat gayung mandi agak susah, jadi terbatas gitu. Iya, terbatas mandinya. Apalagi sabun, pokoknya pas posisi mandi itu terganggu. Apalagi ngambil sesuatu untuk yang khususnya perempuan, mengaitkan bra itu agak sulit. Penyebabnya ini biasanya terlalu sering digunakan bau. Misalnya yang kena sebelah kanan, berarti dia dominan sebelah kanan selalu digunakan. Dan pada umumnya ini terjadi pada perempuan. Jadi menurut penelitian yang kena adhesif kapsulitis, dari 10 perempuan kira-kira 7-nya itu bisa kena atau terdiagnosa adhesif kapsulitis ini. Selain itu, selain dari perempuan, ini juga sering menyerang umur 35 sampai 65 tahun. Lalu ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya adhesif kapsulitis ini, ya Jo. Terutama untuk meningkatkan fleksibilitasnya. Jadi kan kita sering nih beraktivitas sehari-hari menggunakan tangan kanan, bahkan tidur juga ke arah sebelah kanan ini sering tertimpa. Jadi kita bisa lakukan stretching khususnya untuk daerah bahu. Jadi gini Bang, Ya, kalau tadi nih itu kan untuk mencegah apa yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau misalnya orang yang udah terkena gitu Bang, sakit bahunya adhesif kapsulitis, dia susah mengangkat, itu masih bisa nggak ditangani? bisa, mudah-mudahan bisa. Kita lihat dulu adhesif kapsulitis ini. Kita betul memang permasalahannya di bahu, Ya. dengan permasalahan di kapsulnya. Apa permasalahannya? Misalnya nggak bisa ngangkat tangan, atau masih bisa mengangkat tangan tapi nyeri. Agak nyeri. Iya, agak nyeri. Nah, untuk di fase itu kita bisa kasih kompres es dan melakukan beberapa stretching khusus di bagian tangan yang terkena atau di bagian bahu yang terkena. Kalau dia sudah tidak mampu mengangkat tangan full yang seharusnya, kita bisa kasih latihan. Contohnya ada tongkat. Misalnya ada tongkat, itu bisa gagang sapu atau apapun itu sejenis tongkat, ya. Baru ini tangan kanan misalnya yang kena, tangan kiri juga memegang. Jadi dua-dua memegang, kemudian diarahkan ke atas semana mampu. Ketika posisi ini sakit, maka tahan sekitar 10 sampai 15 hitungan. Kemudian turunkan. Lakukan berulang sampai 10 kali gerakan. Itu bisa dilakukan setiap pagi atau bahkan di siang hari. Lalu untuk yang memang sama sekali tidak bisa diangkat atau sudah lama, kita sarankan untuk datang ke fisioterapi atau ke dokter, karena kan sudah terbatas, tidak bisa. Apalagi ada beberapa pasien kita yang sudah lecet bagian aksilanya atau ketiaknya karena sudah lama. Mungkin itu Jo yang bisa dilakukan kalau sudah terkena. Oke. Jadi Bang, untuk mencegahnya nih Bang, gerakan-gerakan yang gimana aja sih yang bisa kita lakukan untuk gerakan per pribadi kita? Jadi kita di rumah nih gerakin sendiri, gerakan gimana aja yang bisa kita lakukan? Oh iya, untuk mencegahnya misalnya udah terasa nih kan, bahu sakit tapi masih bisa angkat, tapi rasa nggak nyaman, kita bisa stretching. Gimana ini Pak? Kita contohkan sama Jo ya. Ini posisi tangan ke atas,
baru turun. Ini ditarik. Oh, ini ditarik. Iya, oleh tangan yang sebelah Kiri, sebelahnya, berarti sebelah sisi yang kiri. Iya. berlawanan. Oke. Ini misalnya kita mau mencegah yang sebelah kanan. Bisa ditarik full. Rasakan tarikannya di sebelah sini. Terasa. Nah, berarti tahan 10 sampai 15 hitungan baru relax. Oke. Mungkin itu baru ini ke samping baru tarik. Terus stretch. Pokoknya terasa sebelah sini tarik. Berarti gerakannya udah betul. Tahan 10 sampai 15 hitungan. Oke. Kemudian yang ke belakang. Naikkan semana mampunya. Iya. Good. Tahan 15 hitungan. Turun. Oke. Baru digerakkan ke depan. Baru turun ke samping kanan. Maaf, ke depan. Iya. Baru ke depan. Atas sampai atas. Baru turun ke samping kanan. Ini gerakan pasif. Atau balas lagi ke belakang. Buang ke depan. Balas lagi ke depan. Langsung ke belakang. Oke. Mungkin itu yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya adhesive capsulitis tadi. Intinya kita harus tetap bergerak. Dan tentunya menjaga fleksibilitasnya ya Bang. Iya, betul. Oke. Jadi ada kira-kira nggak Bang yang mau ditambahkan lagi yang lain? Mungkin itu saja. Jika nanti sakit, latihan ini sakit dilakukan di rumah, para teman-teman bisa datang ke praktek fisioterapi yang terdekat atau bisa konsultasi ke dokter. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman kira-kira itu yang bisa disampaikan ya Bang ya. Iya. Apabila ada nih Bang yang mau bertanya ataupun juga ingin konsultasi, kira-kira nanti di bawah kita cantumin ya Iya, Bang ya. boleh. Di mana Nomornya. boleh konsultasinya nanti. Iya. Oke, jadi sekian dulu video dari kita ya Bang ya. Ya, mungkin itu aja untuk hari ini. Nanti kita akan lanjutkan beberapa video ya mengenai seputar tentang kasus-kasus fisioterapi dan permasalahannya. Oke, jadi demikian video ini kami sampaikan. Terima kasih. Salam fisioterapi.